Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila Syekh An-Nawawi al-Albani wa ila masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa liwalidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Wal maqalatu tsaniyata asyrata utawi maqalah kang nomor 12. Wal maqalatu tsaniyata asyrata utawi maqalah kang nomor 12 iku qala Luqman libnihi. Iku qala Luqman libnihi iku qala wastawu sapa Luqman libnihi maring putrane Luqman. Libnihi maring putrane Luqman rupane Sarona kang duweni jeneng Saron. Rupane Sarona kang duweni jeneng Saron. Makalah yang ke-12 dari bab yang ke-10 ini diambilkan dari nasihat-nasihat yang bijak dari seorang yang namanya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim yang namanya juga diabadikan di dalam surat salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Gak boleh ditambahi al ya, nama aslinya ya Luqman, makanya menjadi surat Luqman. Di dalam surat tersebut juga banyak nasihat tentang berbagai hal, contoh nasihat kepada putranya sendiri. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dan seterusnya. Kemudian siapa sebenarnya Luqman itu, banyak ulama yang memang berbeda-beda pendapat, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran atau Kanjeng Nabi Muhammad sendiri di dalam hadisnya itu tidak menjelaskan yang dimaksud dengan Luqman yang namanya diabadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran itu siapa. Ada yang berpendapat bahwasannya Luqman Al-Hakim itu adalah dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh majikannya, dimerdekakan. Ada juga yang berpendapat bahwasannya Luqman Al-Hakim itu adalah seorang pencari kayu bakar yang kesehariannya ya seperti itu, bertubuh agak pendek. Kemudian ada yang mengatakan hidungnya mancung, ada juga yang mengatakan hidungnya tidak mancung. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah seorang qadhi atau seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud, masa Nabi Daud. Ada yang berpendapat lagi bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah seorang biasa yang hidup pada zaman Nabi Isa. Jadi banyak versi mengenai siapa sebenarnya Luqmanul Hakim, hamba Allah yang satu ini. Ya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu karena memang Allah sendiri sudah memberikan penjelasan. Walaqad atayna Luqmanal hikmata
anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan seterusnya itu. Sungguh Luqman itu telah diberi yang disebut dengan al-hikmah. Al-hikmah itu juga artinya macam-macam. Ada yang diartikan dengan kata-kata mutiara, ada yang mengartikan al-hikmah itu antara ilmu dan amal itu seimbang, ada yang mengartikan al-hikmah itu dengan kata-kata bijak, kata-kata nasihat. Ada yang mengatakan ketika seorang Luqmanul Hakim itu memberikan nasihat, orang yang diberi nasihat itu ya langsung tertegun dengan nasihat-nasihat beliau. Dan cerita yang sama putranya ketika mau pergi ke pasar itu, Luqman beserta putranya itu membawa satu keledai. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-himar. Ya, al-himar ya, ya. Keledai itu himar. Benar ya? Di dalam Al-Qur'an juga inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Saya sendiri juga kurang tahu bagaimana suaranya keledai sehingga Allah itu mengenas sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ketika mau pergi ke pasar itu, keledai yang ditumpangkan di keledainya itu adalah putranya tadi. Kemudian yang namanya Luqmanul Hakim ini berjalan sambil nuntun keledai. Kemudian orang-orang atau masyarakat yang melihat kejadian tersebut itu juga banyak yang bilangnya anak itu tidak punya sopan santun karena bapaknya jalan kaki sambil nuntun keledai, kemudian anaknya enak-enakan nunggangi keledai. Nah, lama-lama kan omongan seperti itu akhirnya didengar oleh Luqmanul Hakim. Setelah mendengar omongan orang-orang yang melihat kejadian itu, akhirnya beliau berhenti. Nah, setelah berhenti, kemudian ganti. Yang ditunggangkan ke keledai itu adalah ya Luqmanul Hakim itu naik keledai, anaknya diturunkan. Kemudian lanjut jalan. Dapat beberapa langkah ya ternyata sama, masih jadi omongan orang yang melihat itu. Katanya orang-orang yang melihat, nah itu lihat bapaknya nggak tahu diri, bapaknya enak-enakan nunggangi keledai, anaknya dibiarkan jalan kaki. Akhirnya mendengar omongan seperti itu ya berhenti lagi Luqmanul Hakim. Setelah berhenti, kemudian dua-duanya naik gitu. Baik Luqmanul Hakimnya dan juga anaknya ini naik keledai. Nah, dapat beberapa langkah ya sama, tetap dijadikan bahan omongan oleh orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Nah, itu lihat bapak dan anak padha wae enggak duwe rasa kasihan kepada binatang. Jadi keledai ditunggangi dua orang, Luqmanul Hakim sama putranya. Mendengar seperti itu ya akhirnya berhenti lagi Luqmanul Hakim, turun dua-duanya. Akhirnya nggak ada yang naik, dua-duanya nuntun keledai. Ya itu juga masih sama dijadikan omongan oleh orang. Nah itu lihat orang kok goblok, punya keledai kok nggak dimanfaatkan. Nah, itu wes gimana lagi? Sudah berapa langkah? 5 ya, nunggangi anaknya yang ditunggangkan ke keledainya anaknya wes. Mari ngono karo-karone wes. Mari ngono bapake sing naik juga sudah. Habis itu dua-duanya yang naik juga sudah. Dijadikan omongan lagi, akhirnya yang kelima tadi dua-duanya turun.
ngono jadi goblok-goblok wong. Artinya goblok-gobloknya wong itu masih dijadikan bahan omongan oleh orang-orang yang melihat. Ya sudah, itu puncaknya. Artinya puncaknya wis gak duwe akal lagi. Mau dikemanakan, mau dibagaimanakan lagi keledai tersebut. Wong itu sudah solusi terakhir. Artinya Luqmanul Hakim itu selalu memberikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Tetapi di satu sisi lain, kesimpulan dari cerita itu, orang yang melihat kejadian itu, bagaimanapun tingkahnya, bagaimanapun keadaannya, ternyata masih tetap saja dianggap salah. Nah, belajar dari cerita itu tadi, kita bisa mengambil mutiara hikmah. Apapun kondisi kita, apapun jabatan kita, apapun strata sosial kita, dan apapun posisi kita di masyarakat itu mesti akan dilihat orang. Dan ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu pasti. Nggak mungkin kalau wabe senang, itu nggak mungkin. Atau kalau wabe benci, itu juga tidak mungkin. Mesti ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Dan menyikapi seperti itu, sesabar-sabarnya orang ya seperti Luqmanul Hakim ini. Karena masyarakatnya ini dituruti, ternyata nggak puas kan, jadi goblok-goblok no, terus pindah lagi sama sampai 5 kali juga sama. Nah, itu pengantar dari makalah yang ke-12, bahwasanya Luqmanul Hakim itu banyak memberikan nasihat, banyak memberikan kata-kata bijak. Bahkan perilakunya sendiri itu adalah sebuah kebijakan, sebuah tingkah laku yang sangat bijak. Bahkan diamnya beliau itu juga adalah sebuah nasihat bagi orang lain. Ya bunayya, he anak ingsun, ya bunayya, he anak ingsun, tasghiru mahabbatin iku tasghir kang menunjukkan kecintaan. Iku tasghiru mahabbatin, tasghir kang nunjukaken kecintaan. Di dalam Al-Quran juga sama. Luqmanul Hakim itu ketika manggil anaknya dengan kata-kata ya bunayya la tusyrik billah. Sebenarnya kan kalau tidak ditasghirkan itu menjadi ya ibni, ya. Walaqad wa id qala Luqmanu libnihi. Jadi ya ibni itu kan cukup, wahai anakku, anak laki-lakiku. Tapi di dalam Al-Quran dan juga di sini dinyatakan panggilan Luqmanul Hakim kepada putranya itu menggunakan isim tasghir. Isim tasghir itu isim jadi-jadian yang sebenarnya dia itu mempunyai asal kata. Contoh ibnun kalau ditasghirkan menjadi ya bunay ya. Kemudian apalagi ya, seperti yang muannasnya itu Zahratun, kemudian diisim tasghirkan menjadi Zuhairah. Lah seperti itu. Itu adalah isim tasghir. Lah lawan dari isim tasghir itu adalah isim apa ya? Lawan dari isim tasghir itu adalah isim apa sih? Lawan dari isim tasghir adalah isim tafdil. Kabirun menjadi akbar, itu namanya isim tafdil. Kalau isim tasghir itu dikecilkan dengan cara mendatangkan ya. Contohnya tadi ya ibnun menjadi bunayyun dan seterusnya. Innal hikmata. Nah, isim tasghir yang di sini itu bermaksud
panggilan sayang kepada seorang anak, anaknya sendiri maksudnya. Jadi nek cara Jawane le ya, le tole gitu. Atau ger atau nak, nah seperti itu ya. Itu adalah panggilan-panggilan kasih sayang. Nah kan nek panggilan kasih sayang ya cu, det, tel, nah dan seterusnya. Jadi banyak isim tasghir yang memang di sini kaitannya adalah panggilan kasih sayang dari seorang bapak kepada anaknya sendiri. Kalau tidak sayang ya tadi itu det, tel, oh, kemudian apa nih, det, terus su, nah. Jeneng api-api disingkat su. Ane di gua. Padahal jeneng lengkapnya ya cuma 3 tok. Su. Nah, diceluk su. Jadi gitulah. Ya bunayya tasghiru mahabbatin. Saking cintanya seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya sama ketika kalian punya adik kandung gitu kan. Nek anjing sayang, dek, nah kan gitu. Enggak kuasar kayak tadi itu. Adik dhewe itu su. Duwe ku aja langsung. Oh, kere. Adik dhewe dikirek-kirekno. Adiknya gak gelem kalah. Kapan aku nyolong bi? Maksudnya babi. Ya suwe-suwe sing masih diceluk babi, sing adike diceluk kere atau asu. Berarti kan sak omah itu ya bentuk dari kebun binatang wis ana kabeh. Ana babi, ana kere. Innal hikmata satemene hikmah iku antamala yen to nglakoni sira asyra khisalin ing 10 pira-pira perkara. Innal hikmata satemene hikmah iku antamala yen to nglakoni sira asyra khisalin ing 10 pira-pira perkara. Rupane tuhyi al-qalba al-mayyita. Tuhyi ngurip-nguripi sira al-qalba ing ati. Tuhyi ngurip-nguripi sira al-qalba ing ati al-mayyita kang mati. Dan ini yang seperti saya singgung di 2 hari yang lalu kalau nggak salah mengenai at-tawabi itu. Dalam bab nahwu itu ada at-tawabi. Al-mayyita itu ya berarti dibaca nasab. Karena dia menjadi naat. Naat itu harus mengikuti man'ut. Man'ut itu apa? Man'ut itu yang disifati. Yang disifati berarti di situ apa? Al-qalbunya. Al-qalba di situ sebagai maf'ul bih, kemudian al-mayyita itu sebagai naat atau sifat. Wa tujalisulan ngonconi lungguh sira al-masakina ing pira-pira wong miskin. Wa tujalisu lan ngonconi lungguh sira al-masakina ing pira-pira wong miskin. Wa tattaqi lan jaga sira. Wa tattaqi lan jaga sira ai tegese tajtanibu ngedohi sira. Ai tegese tajtanibu ngedohi sira majalisal muluki ing panggonan lungguhe pira-pira penguasa. Majalisal muluki ing pira-pira panggonan lungguhe pira-pira penguasa. Wa tusyarrifu lan mulyaaken sira al-wadi'a ing wong kang lemah. Wa tusyarrifu lan mulyaaken sira al-wadi'a ing wong kang lemah ai tegese tarfa'u ngluhuraken sira ai tarfa'u tegese ngluhuraken sira as-sakita ing wong kang lemah.
alladzi kang la qimata ora ana ajine iku maujud, alladzi kang la qimata kang ora ana regane iku maujud, lahu keduwe sakit, lahu keduwe sakit. Nasihat Luqmanul Hakim yang dimaksud di maqalah yang ke-12 ini adalah kata Luqmanul Hakim, innal hikmata an ta'mala asyra khisalin. Sesungguhnya hikmah itu ada 10 hal. Yang pertama, tuhyi al-qalba al-mayyitah, yaitu berusaha untuk menghidupkan hati yang mati. Artinya hati yang keras, hati yang susah untuk menerima nasihat. Jadi gampangan, artinya kalau dulunya susah diberi nasihat, kemudian ada perubahan. Perubahan itu yang dimaksud adalah menjadi lebih mudah untuk diberikan nasihat, dan memang dari segi perilaku juga ada perubahan. Nah, itu namanya tuhyi al-qalba al-mayyitah. Yang kedua, watu jalisu al-masakin, yang artinya adalah watu jalisu al-masakin, menemani orang-orang miskin. Menemani itu pemahamannya kan banyak, bisa jadi membantu, bisa jadi meringankan beban orang miskin dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, watattaqi majalisal muluki, ay tajtanibu majalisal muluki, yaitu menjauhi dari singgasana penguasa. Menjauhi dari singgasana penguasa, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kedzaliman. Apalagi penguasanya misalnya sudah nyata-nyata dia adalah penguasa yang zalim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tusyarrifu al-wadi'ah, memuliakan orang yang rendah. Artinya rendah dalam segala hal, rendah dalam segi ekonomi, rendah dalam hal akal pikiran dan sebagainya. Ay tarfa'u as-saqita alladhi la qimata lahu. Maksudnya adalah tarfa'u as-saqita, mengangkat derajat orang yang lemah, alladzi la qimata lahu, yang mana sebenarnya dia itu tidak punya harga sama sekali, tidak punya manfaat belas lah gitu, tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi tetap diangkat derajatnya dengan cara memuliakan. Ya, memuliakan itu kan menganggap sama hak dan kewajiban dengan orang lain, itu termasuk mengangkat derajat orang yang lemah tadi. Kalau manusia pada umumnya itu mempunyai hak untuk hidup, ya dia itu juga mempunyai hak untuk hidup. Kalau orang lain itu mempunyai hak untuk makan, berarti orang yang lemah itu juga harus sama haknya. Dia juga punya hak untuk makan. Kalau orang lain itu mempunyai hak untuk bebas dalam memilih kepercayaan, berarti dirinya atau orang yang lemah itu juga mempunyai hak yang sama. Dia dibebaskan untuk mencari atau memilih kepercayaan dan seterusnya. Jadi menyamakan hak dan kewajiban itu termasuk sebagai bentuk dari mengangkat derajat orang yang lemah. Wa tuharriru al-abida wa tuharrilu lan merdekaaken sira al-abida ing pira-pira budak. Wa tuharriru lan merdekaaken sira al-abida ing pira-pira budak, wa tuwilan
memberikan perlindungan sira al-ghariba ing wong kang asing. Al-ghariba ing wong kang asing. Ai tegese tunzilu menempatkan sira man ing wong ba'uda kang adoh sapa wong. Ai tegese tunzilu menempatkan sira man ing wong ba'uda kang adoh sapa wong min baladihi saking negarane wong. Min baladihi saking negarane wong fi manzalika ing dalem panggonan sira. Fi manzilika ing dalem panggonan sira, ing dalem singgasana sira. Ya, yang keempat termasuk hikmah sebuah nasihat yang bijak adalah wa tuharriru al-abida, yaitu memerdekakan budak. Karena perbudakan sekarang yang sudah tidak ada ya sudah. Wa tu'wi al-gharibah, yang kelima yaitu memberikan tempat yang layak kepada orang yang asing. Ya, memberikan tempat yang layak kepada orang yang asing. Ya, al-gharib itu maksudnya apa? Man ba'uda min baladihi, yaitu seseorang yang tempat tinggalnya itu jauh dari asalnya. Misalnya ada orang kesasar kemudian ke sini disemanggaaken ke rumah lah, itu yang dimaksud. Tapi itu angel di zaman sekarang ini ya. Kita ketekan Rahman bingung sak dunia akhirat. Sing digawe apa jenenge tamen ya mahir desir mahir. Gak gelem ngalih laporno Pak RT kesuwen. Kok jarine alhamdulillah gelem ngalih. Ya, apakah dia itu termasuk al-gharib? Dia itu masuk al-gharib sebenarnya. Tapi piye? Pertimbangannya banyak. Ya, pertimbangannya banyak. Ya kadang wali-wali Allah itu ya nggak genahnya seperti itu. Kitanya nggak tahu sayang. Ngerti ngono paling royokan ngeramut. Seandainya banyak orang yang tahu bahwasanya wali ini Gusti Allah itu kayak sapa sing dia mati itu. Nah, Saidi. Seperti Saidi misalnya. Tapi sayangnya Allah merahasiakan sebenarnya siapa identitas aslinya itu sopo wali ini Gusti Allah tak bukan. Jadi orang yang hidup di jalanan kemudian seperti orang yang tidak terawat itu juga belum tentu dia orang gila, itu juga belum tentu. Orang sekarang disebut dengan ODGJ gitu ya. Orang dalam gangguan jiwa. Ya belum tentu. Walaupun ya memang ada orang yang seperti itu. Kadang gak kaosan, kato antok, sak ndukure dengkul karo nggawa gendera merah putih sebelah kiri. Sing kanan nggawa gendera NU iki sing gak penak. Terus jalan terus juga ada. Orang yang apa namanya lelakon itu juga ada. Lelakon itu orangnya itu ya kadang dapat perintah dari gurunya, dari yainya untuk selalu berjalan, mencari jati diri dan belajar hidup gitu. Jadi syaratnya selama berjalan itu yang dituju adalah makam-makam wali-wali seperti itu. Baik wali songo maupun ulama yang lain selain wali songo. Nah, orang yang lelakon seperti itu biasanya dari yainya atau dari gurunya itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, tidak boleh meminta-minta, haram hukumnya. Tapi nek dikai boleh diterima gitu. Yang kedua, larangannya adalah tidak boleh mencuri. Jika mencuri walaupun sak repis itu sak rupiah, maka dinyatakan lelakon dia itu bakal. Nah itu juga ada. Tapi itu biasanya juga memiliki ciri-ciri tertentu. Memiliki ciri-ciri
tertentu. Biasanya nggak tongkat, Rohman itu nggak tongkat kan? Itu ODGJ dia. Dia itu lakon. Lakonnya waline sambung rasa. Ya, kalau orang ngelakon itu orang yang niti jalan kaki ya. Kadang mulai dari Banyuwangi sampai ujung Jawa Kulon sana. Kemudian nyebrang ke Sumateranya itu diubuki kabeh, pindah lagi pulang misalnya. Pulang itu biasanya bojone wis gak ono. Wis dirabi wong. Loh iya. Orang lelakon itu seperti itu. Nah itu menurut fikih kan memang sudah sah untuk diceraikan. Tapi orang lelakon itu wis manut apa jare kiyaine gitu. Nah kadang pulang itu juga barang-barang yang ada pada dirinya itu jadi rebutan banyak orang karena dipercaya memiliki tuah. Mbah iku tongkate, mbah iku gelang itu kadang yo karet iki entek dijupuki kancane. Sendal itu kadang tuku sampai ping 100 karena jalannya ratusan kilo. Itu orang-orang lelakon. Nah orang lelakon itu kudu pemberani. Jenengane mlaku terus. Orang lelakon gijik buat sampah ning mburi wedi. Iku gak pantes dadi orang lelakon. Harus pemberani. Kadang ya kecopetan, ya dimalingi barang, ya seperti itu. Makanya di makam-makam Sunan itu kan semua macam-macam orang ada di situ. Mau macam-macam. Ono sing gawe capilan wong Jawa itu gawe tongkat, ya ono modelnya. Ya seperti itu, ada yang memang disuruh sama kiainya seperti itu. Ada yang sudah jalani 5 tahun, 7 tahun, itu ada masa-masa tertentu ya, tergantung kiainya. Kamu mlaku 7 tahun, ya wis dilakoni. Tapi syaratnya kan orang lelakon itu harus dapat izin dari keluarga. Nek gak dapat izin nggak boleh lanjut, nggak boleh. Itu syarat utamanya. Nah itu nek pengen sakti. Nah itu nek wis wayahe tak kongkon, ada kene siji ya, lelakon. Mulai dari Bali, gak bakal metu kok Bali akhirnya muter ning Bali, suwe-suwe. Ya dolan cukup pecel ning pantai. Mulai. Alhamdulillah kampun Pak. Wis sukses. Dah dapat banyak uang loh. Awakmu iku lelakon. Golek ilmu kok tambah golek duit. Nah itu orang-orang yang lakoni apa ya, supaya tahu kehidupan di luar, di jalanan itu bagaimana. Karena dengan cara seperti itu, kata orang-orang yang pernah lelakon itu juga banyak pengalamannya, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Nah, watu'wi al-gharib. Jadi nasihat Luqmanul Hakim yang nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Memberikan perlindungan kepada orang asing itu termasuk sebuah hikmah tersendiri. Ini dipraktekkan nanti nek wis ning omahe dhewe-dhewe. Ya, dipraktekkan. Ada orang sekiranya ODGJ ya ditawani, dikai rokok, dikai mangan dan seterusnya. Dikai kanca. Moro-moro ada apa-apa ya, itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu sabar. Aitun zilu man ba'udah min baladihi fi man zilika. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.